welcome back to my channel. Di video aku hari ini, aku akan ngomongin ke kalian para orang tua. Oke, karena berhubung few weeks to go gitu ya, pokoknya beberapa waktu lalu gitu, aku tuh berhubungan dengan anak-anak. Dan tentu saja kalau ngomongin anak-anak pasti ada orang tua. Dan ternyata nggak semua orang tua itu kayak bundaku. Which is I really grateful right now bahwa orang tuaku, ibuku, walaupun dia single parent, she's doing super good gitu. Dia membuat aku dan adikku mengerti apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami decide gitu. Dia taught me that gitu, taught us that gitu. Akhirnya sampai kita bisa membuat keputusan sendiri, kita bisa membuat decide apapun yang kita lakukan in our life itu bisa kita lakukan sendiri gitu. Dan jujur aja, orang-orang masih banyak banget yang ngomong bahwa aku tuh super independent, dalam artian bener-bener gak butuh siapapun gitu. Aku bisa pergi kemanapun, dan aku orangnya kan cuek bebek ya. Untuk orang yang benar-benar kenal aku, kalian pasti bakalan tahu kalau aku benar-benar suka sama orang dan aku nggak suka sama orang gitu. Soalnya kelihatan banget, aku tuh kayak buku terbuka kayak mereka. Walaupun aku emang nggak ngomong semua masalah aku ke orang-orang gitu, karena nggak suka aja. Dan ini untuk sentilan kepada orang tua gitu ya. Anak itu yang pertama, anak itu nggak suka kalau disuruh. Walaupun kalian nyuruh di dalam kebaikan. For example nih, kamu tuh jangan males deh, cuci piring sana gitu. Padahal niat awal anak-anak kalian tuh udah ada, aku mau cuci piring, piring cucian udah banyak gitu. Tapi niatnya tuh tiba-tiba langsung drop aja ke bawah gitu kalau kalian nyuruh. Jujur, kalau misalkan kayak gini, ini kamar lagi berantakan nih. Dalam hati yang paling dalam itu udah ada, aku udah mulai nih, udah turun dari bed, mau benerin bed cover, mau nyapu, mau apa segala macam, beresin kamar gitu ya, beresin buku, beresin alat elektronik, make up dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan ibu kalian ngomong ini beneran, karena untuk beberapa waktu bundaku juga pernah kayak gitu. Beres lah, itu nggak jadi loh, aku taruh lagi tuh sapu, males banget. Jadi kalau misalkan kayak disuruh aja udah males. Lagi masak nih, ceritanya lagi masak gitu, aduh lapar, masak dong gitu, ditaruh tuh pisau, serius aku taruh tuh pisau. Kalau misalkan itu anak itu adalah aku, nggak mau aku. Anak-anak itu nggak suka disuruh, itu intinya. Oke. Selanjutnya, anak itu bukan ajang balas dendam kalian. Itu yang harus kalian tekankan. Bahwa anak itu bukan media di mana kalian bisa balas dendam atas impian-impian kalian yang lampau dan gak bisa kalian wujudkan. Oke? Gak bisa. Dan aku paling gede kemarin tuh bener-bener kayak tertampar banget gitu loh. Karena jujur aja aku tuh tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini akan ada parent yang seperti itu gitu. Karena mau bagaimanapun, ibuku mencoba berbagai hal, mencoba yang terbaik untuk to raise up us gitu. Dia mencoba yang terbaik untuk gini, cara parenting aku tuh kayak begini gitu kalau ibuku. And don't get me wrong, I really love how my mom actually do her parenting. Karena jujur aja, itu juga bagus juga buat aku. Karena satu, aku jadi gak tergantung sama orang lain. Terus yang kedua, aku bisa decide apa hobi aku. Dan tugas bundaku saat aku punya hobi adalah, dia misalkan aku suka buku, ya udah ayo ke toko buku, cari buku yang kamu mau, cari buku yang kamu suka. Tapi liatin dulu ya, saat aku belum berumur 17 tahun, liatin dulu ya, takutnya ada hal-hal yang memang belum harus aku tahu gitu. Disaringlah dulu si bukunya gitu. Terus kalau misalkan aku suka merajut nih, dibawalah aku ke toko benang yang seperti apa. Aku bahkan sampai punya beberapa jenis benang waktu itu.
sampai sekarang. Berapa jenis benang, yang mana yang paling kamu nyaman untuk rajut, dan yang mana untuk wearable, yang mana buat sepatu, yang mana buat taplak, yang mana buat apa segala macam. Saat itulah aku belajar. Tapi apakah bundaku selalu mendikte kamu harus selalu suka baca buku? Gak pernah. Kamu harus bisa crocheting? Gak pernah. Kamu harus selalu main volley, kamu harus turnamen, kamu harus begini, kamu harus menang, kamu harus bla 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 bla. Gak pernah. Oke, aku suka volley, suka dari kecil. And I like it because it's my sport gitu ya. Terus bundaku saat aku bilang aku suka volley, dia antar aku ke gor, kayak club gitu di small town aku gitu, kayak club. Terus anak-anak kecil itu mulai main volley dan yang lain-lain. Dia antar aku, dia daftarin aku, dia beliin aku bajunya, things like that gitu. Apakah aku pernah merasa jenuh banget, aku nggak mau volley, aku mau berhenti dulu volley untuk beberapa waktu? Sering. Waktu itu juga aku taekwondo, aku capek taekwondo gitu ya, setiap hari split apa segala macam, harus fisik dan yang lain-lain. Aku capek, aku ada waktunya untuk jeda, ada jenuh. Semua anak itu, semua orang itu punya satu titik jenuh. Dan apa yang bunda aku bilang adalah it's okay, untuk jenuh tuh it's okay. Kamu berhenti dulu untuk beberapa waktu. Setelah kamu merasa you feel like it, you feel you wanna do with it, you wanna do it properly gitu, do it. Tapi saat kamu jenuh, you have to stop. You have to stop. Gak bisa wayahnya. Wayahnya itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Gak bisa, ya jalanin aja dulu. Kamu harus tetap di situ. Mau gak mau kamu harus tetap di situ gitu. Itulah yang benar-benar membuat aku I'm super grateful that I have this mother in our life gitu. Karena ini bunda aku itu nggak pernah menunjuk aku untuk melakukan sesuatu. Ya benar, bunda aku tuh nggak pernah menunjuk aku untuk melakukan sesuatu, itu benar. Gini misalkan, apakah kalian pas SMP atau SMA pernah gini sama orang tua kalian? Kamu harus masuk sekolah itu, karena sekolah itu prestise, karena sekolah itu adalah sekolah bagus. Kamu hanya perlu duduk, dan kamu nanti tiba-tiba masuk. Karena kayak gitu, selamat kalian mendapatkan not so good parent. Karena begini, bunda aku, walaupun aku masuk SD, aku masuk TK pun, dia ngobrol dulu sama aku, seingat aku ya. Mungkin pas masuk SD aku gak inget. Masuk TK aku gak inget, tapi masuk SD itu aku inget. Jadi, aku ditawarin beberapa sekolah gitu. Bundaku udah kesana, udah cek sendiri. Dia liatin gitu, karena waktu itu kan aku belum punya pilihan karena aku masih kecil ya. Udah diliatin lah bahwa ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, terserah kakak mau yang mana gitu. Selalu kayak gitu. Oh, aku mau yang ini deh, apa alasannya gitu. Misalkan, oh ini dekat ke tempat kerja ibu, jadi kalau ada apa-apa gampang untuk dibenerin gitu sama ibu, dan dekat juga sama rumah gitu. Karena satu, kita nggak perlu abodemen untuk apapun gitu, kita nggak perlu ada mobil jemputan dan yang lain-lain. Itu saat itu juga udah diterangkan sama aku. Jadi aku tinggal milih, oh aku nyaman di sini gitu ya. Dan teman-temanku juga banyak yang di sini, kayak gitu. Pas SMP, walaupun bunda aku adalah guru SMP, tapi saat itu juga aku diberi pilihan. Kak, kalau kesini ibu ada di situ, jadi kakak kalau butuh apa-apa di situ. Dan lucunya pas SMP itu nggak ada yang tahu nama aku, nama real aku. Bener, guru-guru tuh nggak ada yang tahu nama real aku, taunya kakak aja gitu. Dia nggak tahu, taunya mungkin kakak Echa gitu, tapi nggak tahu nama aku Salsabila Rahadika tuh nggak tahu mereka. Jadi untuk orang-orang yang menyangka, kalau nonton video ini, kalau orang-orang yang dulu menyangka bahwa aku dapat ranking itu gara-gara anak bunda aku, shame on you. Karena mereka nggak tahu nama aku siapa. Mereka cuma tahu muka aku, dia kakak. Tapi apakah nilai dia jadi tahu si kakak tuh yang mana? Lagian setiap nulis nama itu pasti nama Salsabila Rahadika gitu. So shame on you. Nah, oke, kita lanjutin. Setelah itu lulus dari SMP, mau ke SMA dulu. Sistemnya adalah testing. Masuk SMA itu, pilihanku itu sebenarnya ada beberapa biji, ada 3 kalau nggak salah. SMP 1, SMP 1 Cimalaka, sama SMP 3. SMA 3, sorry. Saat itu
pertimbangan yang paling membuat aku condong adalah sekolah ini deket. Deket dari rumah, aku nggak usah ngeluarin ongkos, aku nggak usah bla 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 segala macem, nggak usah nyusahin orang rumah gitu, aku bisa pergi sendiri, and that's all. Nggak melihat bahwa sekolah itu prestise, sekolah itu tempat-tempatnya orang bla bla bla, nggak peduli. Begitu juga sama masuk kuliah juga sama. Aku juga ditawarkan, kakak mau di mana? Aku saat itu udah plek ketiplek nggak mau ada di Jawa Barat. So aku nyari ke Yogyakarta. Soalnya saat aku kecil, kata bundaku, aku pernah bilang, Bu ini apa gitu ya, pas di jalan gitu, kalau nggak salah mau ke Kaliurang, kan lewat UGM ya, lewat UGM pakai mobil gitu kan, terus lihat di kaca jendela gitu kan, aku suka banget duduk di pinggir jendela dari kecil gitu ya. Ibu ini apa? Kampus gitu. Kampus tuh buat orang-orang belajar setelah nanti SMA, bla bla, dijelasin tuh sama bundaku. Dan akhirnya aku memilih kota itu. Apakah bundaku protes? Enggak. Bundaku nggak pernah protes. Terus masalah jurusan saat itu aku condong itu ke arsitektur, teknik kimia, sama apa ya satu lagi aku lupa, farmasi kalau nggak salah. Farmasi karena aku suka kimia waktu itu. Dan pilihan pertama aku adalah arsitektur, yang kedua adalah kimia. Atau kebalik, aku lupa. Pokoknya gitu. Terus bunda aku tuh ngasih tahu, Kak, kalau arsitektur begini, kalau teknik kimia begini, kalau farmasi itu begini, kalau kampus yang ini tuh begini, kampus yang ini tuh begini, yang kampus ini tuh begini. So, yang harus bunda lakukan hanya satu, pay. That's all. Nanti pas jalannya udah kayak gitu, itu kan pilihanmu. Kamu harus melakukan itu. Kenapa? Karena itu pilihanmu. Gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya aku disalahkan karena itu pilihanku, nggak ada ceritanya. Karena kalau anak kalian diberikan pilihan kayak gitu, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk prove that their decision was right gitu. Jadi kalau kalian masih memikirkan bahwa nggak, yang ini lebih bagus, kalian mendikte terus-terusan seperti itu, believe me, double tuh anak bakalan nggak mau aja, akan meledak satu waktu. Mungkin iya sekarang, for example ya, misalkan aku nggak mau lagi karate, aku capek karate, aku butuh break karate, tapi ibu sama bapaknya maksa beneran maksa, sampai anaknya tuh nangis, dia udah bingung, akhirnya apa, dia mendem dan dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Akhirnya ya udahlah, lakuin aja, toh hidupku bukan punya aku. Jangan sampai anak kalian merasa bahwa hidupnya dia itu bukan milik dia gitu. My mom super, benar-benar kemarin tuh aku sampai bilang alhamdulillah banget aku punya ibu seperti ini gitu ya. Karena bunda aku tuh bahkan privacy itu benar-benar dijaga. Ya, dijaga banget. Kalau dia mau masuk ke kamarku, she always knocked. Always. Dia nggak pernah masuk aja buka pintu gitu. Nggak pernah. Walaupun pintu kamarku nggak pernah kukunci. Nggak pernah kukunci. Mau tidur, mau apa, nggak pernah kukunci. Tapi kalau setiap, misalkan dia butuh apa di kamar, dan adanya di kamar aku, she always knock. Kak, Bun boleh masuk? Nah, Kak ada di dalam, Bun masuk boleh? Gitu. Pasti itu adalah hal yang selalu bundaku lakukan. Dia nggak pernah nyelonong tiba-tiba masuk, terus tiba-tiba duduk di kasurku, terus do thing that she loves to do gitu. Nggak pernah sama sekali. Terus masalah pertemanan, bundaku juga nggak pernah mendikte aku harus berteman dengan siapa, bahwa anak ini tuh begini, nggak pernah sama sekali. Bahkan bundaku ya ngobrol dengan beberapa teman aku, seperti teman cewek aku, teman cowok aku pas di kuliah gitu. Bahkan sampai pas aku punya pacar aja, bundaku tahu siapa pacarku gitu. Apakah dia bilang kamu jangan pacaran, bla bla bla, nggak pernah. Terus kamu jangan berteman sama begini sama dia, bla bla bla, nggak pernah. Terus bahkan bundaku tuh nggak pernah punya nomor temen aku. Dan kalau kalian misalkan para orang tua di luar sana yang suka nelponin temen anaknya, shame on you. Shame
on you, malulah ke diri kalian sendiri. Kenapa? Kok kalian nggak percaya banget sih sama orang gitu, sama anak gitu? Karena gini, kata bundaku ya, ini tadi malam bundaku bilang, berilah kepercayaan kepada anak. Kenapa? Karena dengan diberikannya anak kepercayaan, ya, kalau kalian memberikan anak kepercayaan, oke, aku percayakan kamu bahwa begini. Anak akan belajar apa? Satu, tanggung jawab. Yang kedua, dia akan bisa mempertanggungjawabkan hal apa yang dia lakukan gitu. Itu yang benar-benar bundaku tekankan, bahwa aku nggak harus selalu masuk ke circle-mu. Kamu punya circle, aku punya batas. Aku sebagai orang tua punya batas. It always been like that gitu. Terus saat kuliah, aku tuh ada satu orang yang aku nggak mau dia pergi ke kosan aku gitu. Dan dia telepon ibuku. Dia menyangka bahwa kalau aku anaknya, berarti dia harus tahu di mana aku tinggal gitu loh. Dan dia telepon ke bundaku, dan kayak bundaku tuh telepon ke aku, and I was burst to tears karena nggak mau, karena kalau dia datang, hal yang bisa dia lakukan hanya membuat aku malu dan sakit hati. So I protect myself. Dan saat itulah aku tahu bahwa my mom is loyal to me, dan dia tahu mana privasi aku. Saat itu aku udah grown up, aku udah 18 tahun ke atas gitu ya. So ini hidupku gitu, nggak usah dicampurin sama hal-hal yang membuat aku sedih gitu, yang membuat aku malas untuk hidup gitu. So ya, itulah sisi grateful bahwa oh, bundaku kayak begini gitu. Dan, ya, kalian para parent tuh harus tahu di mana batasan kalian. Kayak kalian nggak harus berteman dengan anak teman kalian, nggak harus. Walaupun teman-teman aku tuh ngobrol sama bunda aku, tapi nggak pernah ngomongin aku gitu. Mereka ngomongin tentang life, how's been life doing, gimana kalian sekolah, dan yang lain-lain. Biasanya cuma ngobrolin hal-hal yang remeh-temeh, film apa yang kalian suka, dan yang lain-lain. Kayak gitu-gitu aja sih, nggak yang bener-bener kayak masuk ke satu masalah, terlalu ikut campur, itu nggak pernah. Bunda aku tuh orang yang pada dasarnya itu sama kayak aku, yang bodo amat gitu. Dan thank God gitu. Bunda aku juga memberikan aku privacy, bunda aku memberikan aku something that I need, dan dia tidak pernah, kalau kamu mau volley misal, kalau kamu mau volley, kamu harus give me back in return, kayak menang turnamen atau apa, dia nggak pernah kayak gitu. Kalau kamu mau turnamen, do it gitu ya, lakukan sport kamu. Kalau kamu suka turnamen, just do it, karena aku nggak bakalan merecoki hidup kamu dengan apapun gitu. And I was super grateful. Untuk kalian yang nggak seberuntung aku, bahwa orang tua aku benar-benar, ibu aku tepatnya, benar-benar orang yang mengerti tentang itu, mengerti tentang privacy, mengerti tentang bagaimana anak itu. Mungkin kalau kalian belum punya parent yang kayak gitu, ini adalah bekal kalian untuk suatu saat nanti menjadi parent yang saat dulu kalian ingin parent kalian itu seperti itu gitu. Jangan jadi ajang balas dendam ya. Karena jujur, balas dendam itu nggak menyelesaikan apapun. Itu anak kalian akan merasakan hal yang lebih pahit daripada kalian rasakan gitu. Dan jangan berkedok tentang nanti kamu akan tahu, suatu saat kamu akan tahu bahwa apa yang aku omongin bener itu. You're too judgy to yourself gitu. You're too judgy to your destiny. Kamu terlalu berburuk sangka kepada Tuhan gitu. And I don't like it gitu. Dan ada satu lagi. Aku udah mau closing barusan. Satu lagi. Jangan ngeluh di depan anak kalian. Sepahit apapun masalah kalian, jangan ngeluh. Dan jangan melibatkan anak ke masalah orang tua. Okay? That's all. I will see you in the next one. Bye!